sebenarnya masih ada beberapa, tapi nanti mereka gabung kalau mereka sudah lihat kita online. Dan minta tolong semua di-mute supaya semua cuman suaranya Pak Pendeta yang kita dengar ya. Jadi shalom buat semuanya. Selamat hari apa ini? Selamat siang Indonesia, selamat pagi Eropa, selamat malam Amerika. Pak Pendeta sudah kenal semua, saya sudah perkenalkan dan sekarang saya serahkan kepada Pak Pendeta. Atau ya, saya serahkan sama Pak Pendeta. Ya, ini hari. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar Tondongen. Saya Pendeta Nusliur mengenal cukup baik dengan salah satu anggota keluarga, yaitu mulai dari Baby, karena Baby itu dia menikah dengan Rio yang juga adalah pernah saya gembalakan mereka di GKO BSD. Lalu kemudian kenal dengan Ibu Gerda, karena Ibu Gerda itu juga jemaat di GKO Bintaro, walaupun simpatisan sebenarnya, tapi dia lebih banyak beraktivitas di GKO. Kenal juga Ibu Ida, karena pernah ikut retreat yang kami lakukan bersama saya dengan istri. Dan terima kasih saya dapat kehormatan untuk melayani keluarga Tondongen. Jadi ada satu Tondongan, satu Tondongen. Yang benar itu ngen. An itu gara-gara paspor ya. Jadi yang benar itu Tondongen ya. Ya, tapi sebenarnya begini Pak Pendeta, kalau mau sebut begitu, keluarga besar Tondongen Lasoru. Ya, keluarga besar Tondongen Lasoru. Ya, Lasoru. Dan ini keluarga ini luar biasa diberkati bangsa-bangsa ya. Karena ada yang di California, ada yang di Kalimalang, ada yang di Rotterdam, ada yang di Makassar, luar biasa ada yang pengusaha, pendeta, banyak sekali, luar biasa. Jadi saya ingin mengajak kita, karena ini ulang tahun Oma, waktu Opa meninggal saya berkunjung ke keluarga ini. Saya di Makassar waktu itu ada pelayanan dan saya datang ikut melayat. Waktu itu tahun berapa itu ya Ibu? Saya udah lupa tahunnya. 5 tahun lalu Pak Pendeta. Ya. Lalu hari ini Oma ulang tahun, kemudian siapa lagi yang ulang tahun? Hezer ulang tahun. Terus ada ponakan satu, Femi. Femi belum masuk ya? Iya Pak Pendeta, dia selalu download, tapi kayaknya nggak pernah berhasil dia download dari handphonenya. Nah, handphonenya mesti lem biru, lempar baru lebih baru. Nah, karena ini ada ulang tahun 3 anggota keluarga, sebelum kita berdoa dan mulai firman, kita mau nyanyi. Tapi karena ini Zoom-nya pakai suaranya akan saling mengganggu, kalau saya lihat wajah semua orang di Zoom, yang pintar nyanyi itu Tante Ida di Rotterdam. Jadi Tante Ida nyanyi Happy Birthday mewakili kita semua. Semua nyanyi di tempat, tapi Tante Ida yang suaranya yang keluar. Happy Birthday untuk anggota keluarga Oma, Eser, dan Femi. Silakan kita nyanyi Happy Birthday, nyanyi di tempat masing-masing, tapi yang suara yang keluar itu Ibu Ida dan Ibu Ani, Ibu Nita. Silakan. Satu Tante Ida, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mau tunjuk ke yang ulang tahun. Haleluya. Oma ulang tahun. Kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini
keluarga besar Tondongan di berbagai tempat. Jakarta, di Eropa Barat, di Amerika, di Makassar. Kami semua Tuhan berkumpul melalui Zoom online dan hamba-Mu bersama istri boleh bergabung untuk beribadah bersama-sama. Bersyukur atas kemurahan Tuhan karena mereka keluarga yang suka menyembah Tuhan. Ada juga keluarga yang di Bengkulu. Kami semua bergabung untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kami bersyukur karena ada Oma memasuki usia yang baru, ada cucu Ebenezer dan juga Femi. Segala hormat kemuliaan buat Engkau, dan biarlah sharing firman Tuhan hari ini memberi peneguhan bahwa di tempat yang berbeda, lawatan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar firman Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih yang tulus oleh karena mendapat kehormatan dari keluarga untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya juga akan minta supaya kita sharing bersama, mendengar pengalaman-pengalaman iman di berbagai tempat yang begitu luar biasa. Ini saya biasa layani banyak keluarga yang ada di Indonesia, di Zoom, tapi kali ini saya melayani keluarga yang tersebar di beberapa negara. Ini luar biasa, how amazing grace, luar biasa. Dan saya percaya ini berkat buat keluarga. Nah, kita akan bahas tema yang saya kasih, judulnya kasih yang tidak bertepi. Ayat yang saya gunakan, mari kita buka Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 26. Saya mematikan semua audio, nanti kalau ada yang mau bicara baru dihidupkan untuk memastikan percakapan kita tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Mari kita buka Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ini apa hubungannya ayat ini dengan tema kasih yang bertepi? Saya mau ajak kita untuk merenungkan, khususnya keluarga Tondongan. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, keluarga ini. Hebat sekali. Ya. Perhatikan, Mazmur 128 ini sering disebut penggenapan holistik. Holistik. Kenapa? Karena satu orang mempengaruhi satu bangsa. Dan saya mengubah ayat yang saya pilih. Sebenarnya saya pilih ayat lain. Tapi setelah semua ada di Zoom, saya mendapat inspirasi. Ternyata ini keluarga tersebar. Dan makanya saya pilih Mazmur 128. Tapi temanya nggak berubah. Perhatikan ayat 1.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bahasa Inggrisnya, bless every man. Diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau ditanya, apakah Anda ingin diberkati? Semuanya pasti jawab yes. Saya mau beritahu, kasih itu tanpa syarat. Tetapi janji Allah itu ada syaratnya. Allah mengasihi dunia tanpa syarat. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah mengasihi keluarga Tondongen tanpa syarat. Anda nggak perlu lakukan apa-apa untuk mendapatkan pengasihan Allah. Kenapa Allah mengasihi kita tanpa syarat? Karena naturnya Allah, karena itu sifat Allah, karakter Allah, itulah kasih. Allah adalah kasih. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Siapapun kita, latar belakang apapun, profesi apapun, dia mengasihi kita. Karena naturnya dia itu mengasihi. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengubah karakter sebagai Allah yang mengasihi. Dosa macam apapun, kejahatan macam apapun, tidak bisa mengubah karakternya sebagai Allah Sang Pengasih. Itu sebabnya kalau kita baca di Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah sempurna. Dia mengasihi kita ketika kita masih hidup dalam dosa, dan Yesus datang bukan untuk mengubah cara pandang Allah terhadap kita. Yesus datang ke dunia bukan untuk mengubah paradigma Allah, tapi Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita. Dan itulah sebabnya Mazmur 128 berkata, orang yang takut akan Tuhan itu selalu diberkati. Nah, perhatikan, kasih tanpa syarat. Berkat ada syarat. Syaratnya apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sama dengan menghormati Tuhan. Ya, takut akan Tuhan artinya sadar Tuhan itu ada dalam hidup kita 24 jam satu hari. Takut Tuhan artinya dimanapun kita berada, pengakuan adanya Tuhan. Itu yang disebut spiritual question, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu ada kesadaran dalam keadaan apapun, dimanapun ada Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Tuhan yang kita sembah di Makassar adalah Tuhan yang juga disembah di Bengkulu, Tuhan yang disembah di Jakarta, di Belanda, di Jerman, di Amerika, di California. Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi isi dunia ini. Karena itu, kalau kita belajar dari Mazmur 128, dia menegaskan dengan begitu hebat. Berbahagialah, diberkatilah, bless every man. Diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu tidak sama dengan anak-anak kecil takut sweater pit ketika ada musim Sinterklas. Takut Tuhan itu bukan anak-anak yang takut, bukan penjahat yang takut polisi yang mengejar. Takut Tuhan itu bukan seperti seorang pengemudi sepeda motor yang tidak punya SIM dan ketika lihat ada polisi dia menghindar. Takut Tuhan itu tidak sama dengan mantu takut mertua, walaupun di keluarga Tondongen ini
Tidak ada anak mantu yang takut mertua ya, semua baik-baik, haleluya. Tapi takut Tuhan adalah spiritual question, kecerdasan spiritual. Bahwa sekalipun saya tinggal seorang diri, ada Tuhan di situ. Sekalipun saya tinggal di Rotterdam, Tuhan juga ada di situ. Walaupun di Rotterdam banyak orang tidak menyembah Tuhan, tapi Ibu Ida mesti percaya ada Tuhan di sana. Amin, Ibu Ida. Walaupun Pak Herman dan Ibu di California, Tuhan juga ada di sana. Tuhan juga ada di Kalimalang. Haleluya. Tuhan juga ada di Munich, tapi juga ada di Makassar. Tuhan yang sama juga ada di Jakarta, tapi juga ada di Bengkulu. Ada di Pak John Pelo, di mana itu daerahnya? Di Masambah, di Masambah. Masambah juga ada Tuhan. Jadi Tuhan yang sama, tidak boleh bergeser. Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Oleh Ibu Herda. Ibu Herda, tadi mereka jual nasi jambak, nasi jaha. Itu juga karena Tuhan, kok. Nah, ayat ini bilang, orang yang takut Tuhan dan hidup menurut jalannya, jalan-jalan Tuhan itu firman Allah. Perhatikan ayat 2. Ayat 2, saya bahas per ayat. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi orang yang takut Tuhan, sadar adanya Tuhan dalam hidupnya, menghormati Tuhan anytime, maka Tuhan memberkati pekerjaan tangannya sendiri. Perhatikan ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Berbahagia di situ beda dengan berbahagia ayat 1. Berbahagia ayat 1 itu bahasa Inggrisnya bless. Tapi berbahagia di ayat 2 itu happy. Bless dan happy itu beda. Takut Tuhan itu blessing. Tapi menikmati berkat itu happy. Apa artinya? Pekerjaan tangan kita diberkati, tetapi kita sehat walafiat. Untuk apa harta banyak tapi sakit-sakitan? Kalau sudah tua ya tidak apa-apa. Ya. Dan saya lihat di sini ada satu anggota keluarga yang sebentar lagi jadi jenderal. Pak Ari. Saya sudah kenal Anda sebelum jadi jenderal. Jangan sampai udah jadi jenderal lupa pendeta ya. Siap Pak Pendeta. Siap. Kan kayak Mama Nita, dia di Jakarta cari saya terus, sampai di Jerman dia nggak cari lagi. Saya cari Pak Pendeta. Saya selalu komunikasi sama Ibu di Facebook. Jadi saya nanti doa buat Pak Ari, bukan hanya jadi Brigjen, tapi naik jadi Maijen, Letjen, sampai Jenderal. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Akan bisa jadi Panglima tertinggi. Amin. Jadi presiden saya nggak berani, karena itu partai politik. Jadi itu yang disebut keluarga yang dalam arak-arakan berkat Allah. Ini dia, pekerjaan tanganmu diberkati. Banyak orang banyak berkat tapi tidak nikmati hasilnya. Orang bekerja, orang Ambon bilang P7, pergi pagi, pulang pagi, pendapatan pas-pasan, itu namanya P7. Tapi habis terima gaji, yang makan dia pun gaji siapa? Dokter, rumah sakit, BPJS, apotik, jamu, herbal. Jadi orang kerja bagus, banyak duitnya, habis sebulan terima gaji, tapi yang nikmati uangnya itu tadi, dokter, rumah sakit, herbal, tukang pijit,
Semua yang nikmati, Anda tidak nikmati. Tapi kalau orang takut Tuhan, Anda nikmati pekerjaan tanganmu sendiri. Amin, Ibu Magda. Ibu Magda Tumbel, itu istrinya Pak Herman ya. Puji Tuhan. Aja tangan itu amin gitu. Amin. Jadi banyak keluarga yang saya kenal. Uang banyak. Harta banyak. Tapi tidak bisa nikmati. Yang nikmati itu pembantunya. Tapi lihat ayat ini bilang apa? Bless every man. Ketika Anda takut Tuhan, engkau menikmati pekerjaan tanganmu sendiri. Dulu orang kerja, Alkitab bilang, berjeri lelah, berkeringat, baru dapat makan. Sekarang, banyak orang kerja tidak keringat, makan baru keringat. Memang ini keterlaluan. Biasa itu kebanyakan tuh orang Manado, orang Ambon, orang Timor. Kalau orang Bengkulu, orang Makassar, baik-baik semua. Kalau tentara-tentara itu dong makan sedikit. Karena itu jaga body. Kalau poro, nanti kalau dong putih, tahu putih. Putih itu bukan kulit. Putih itu puru timbul. Makanya Pak Ari itu badan tetap bagus terus. Dia makannya sedikit, kerja banyak. Yang kayak Pak Pendeta di Bengkulu, saya lihat badan besar sekali tuh. Kalau banyak makan itu, kurang sedikit makanannya. Makanya Tuhan Tuhan ajar kita berdoa. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Itu doa Bapa kami, makanan secukupnya. Tapi kalau kamu makan banyak, itu bukan doa Bapa kami, itu namanya doa Bapa kamu. Ya. Jadi doa Bapa kami itu, doa Bapa kami, makanan kami yang secukupnya. Tapi kalau makan banyak, itu namanya doa Bapa kamu. Makanya kita mesti terus doa Bapa kami. Puji Tuhan, saya dengar Ibu Herda di Bintaro dengan Ira, ya, dorang makan sedikit tapi membantu banyak orang yang membutuhkan di tengah-tengah COVID-19. Nah, itu yang disebut menikmati pekerjaan tangan sendiri. Yang kedua, dia bilang begini, ya perhatikan Mazmur 128, ini karena ini pertama kali saya khotbah buat keluarga tondong ini, jadi saya khotbah panjang. Pokoknya saya khotbah sampai dong punya pulsa data habis baru berhenti. Dia bilang begini, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Keadaanmu itu artinya sehat walafiat. Roh kita sehat, jiwa kita sehat, tapi juga tubuh kita sehat. Harus seimbang. Ada orang yang rajin masuk ke gym, dia sportnya bagus, dia lari paginya hebat, tapi ternyata dia tukang marah-marah. Berarti sehat jasmani, tapi dia sakit jiwani. Ada orang yang sehat walafiat, tapi dia malas beribadah, berarti dia sakit rohani. Lalu istri saya suka bilang sama saya begini, Pak, jangan urus jiwa-jiwa di luar, tapi kita di rumah ada yang sakit jiwa. Maka saya sering bepergian, ya, saya melayani di hampir seluruh Indonesia, sampai di Aceh, Papua. Saya pernah melayani di California, di Los Angeles, pernah di Sacramento, pernah melayani di Belanda, di Rotterdam dengan Ibu Ida Patinama, di Jerman, di Toronto, di Cina itu 3 tahun, di Afrika Selatan, di India. Perjalanan itu luar biasa. Tapi puji Tuhan tetap sehat walafiat. Tidak ada larangan dari dokter apapun, tidak makan apapun. Yang dokter larang saya cuma satu, tidak boleh lapar. Hanya itu aja dokter larang. Yang lain
bebas. Puji Tuhan. Tapi makan secukupnya. Nah, yang ketiga, ini khusus buat kaum pria. Ini khusus buat Pak Ari, khusus buat Pak Herman, khusus buat Pak Pendeta di Bengkulu, ya, khusus untuk Pak John, Pak Rai. Ini ayat 2 ini, ayat 3 ini buat kita. Dia bilang begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi pria yang takut Tuhan, tidak hanya ekonomi diberkati, tidak hanya tubuhnya diberkati, tidak hanya kesehatannya diberkati, tapi istrinya seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Coba Pak Ari, kira-kira istrimu seperti pohon apa? Nah, Pak Pendeta di Bengkulu, coba lihat istri seperti pohon apa? Nah, Pak John, ya, istri harus seperti pohon anggur yang subur. Jangan seperti pohon onak dan duri. Jangan seperti pohon salak. Tapi istri seperti pohon anggur. Amin, Pak Herman. Ibu Magdalena seperti pohon anggur. Apa itu? Kenapa pohon anggur? Kenapa wanita, istri digambarkan seperti pohon anggur? Karena pohon anggur itu adalah simbol kemuliaan. Ingat, Yesus memakai anggur melambangkan dia dan murid-muridnya. Kalau kamu tidak tertanam pada pokok anggur, Yesus memakai pokok anggur sebagai simbol gereja yang bertumbuh. Bahkan air anggur dipakai Yesus sebagai darahnya sendiri. Jadi pria yang takut Tuhan itu membuat istrinya jadi wanita mulia. Amin, Bapak-bapak. Yang Bapak-bapak yang bilang amin boleh lambaikan tangan. Bahwa kita bikin istri kita jadi wanita mulia. Amin. Haleluya. Saya lihat Pak Ari angkat tangan begini, tapi istrinya bikin muka begini. Jadi istri kita mulia bukan karena komandan yang bikin, bukan karena gaji, bukan karena uang, bukan karena fasilitas, tapi istrimu mulia karena pria yang takut akan Tuhan. Ini saya rasa ini spirit saya, walaupun saya baru ketemu semua sekaligus, tapi saya punya roh. Karena saya pelayanan roh. Kayaknya keluarga Tondongen ini patut untuk diapresiasi dengan Mazmur 128 ini. Luar biasa. Saya bisa rasa keluarga kalian itu benar-benar keluarga yang sangat diberkati. Ya, di sana-sini masih banyak soal, tapi at least pada umumnya luar biasa. Ya, tersebar. Saya dengar Ibu Herda dengan Pak John di Masamba, mereka membantu orang-orang yang sedang terpuruk. Itu juga bagian-bagian dari orang-orang yang mulia, yang selalu menjadi bagian orang lain. Ya. Makanya di kitab Amsal bilang, istrimu seperti kapal saudagar. Tahu nggak kapal saudagar? Kapal saudagar itu kalau masuk ke kota pelabuhan, itu orang semua suka cita. Karena kapal saudagar membawa makanan ke kota. Makanya kalau orang pulang kebaktian, yang biasa banyak bungkus-bungkus itu laki-laki atau perempuan. Perempuan yang bungkus-bungkus, haleluya. Biasanya perempuan bungkus untuk siapa? Buat anak-anak. Sampai di rumah, bapak yang kasih habis. Apalagi kalau orang Manado kumpul, itu dong bungkus sebelum makan. Itu bahaya. Jadi wanita digambarkan seperti kapal saudagar yang selalu membawa berkat. Bahkan Adam memberi nama istrinya Hawa, Chafa, artinya wanita pemberi kehidupan. Makanya orang yang menyalahgunakan kehadiran wanita, dia merusak sebuah komunitas bangsa. Makanya wanita itu mendapat tempat terhormat. Karena kandungan wanita
dipinjam Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Mungkin anak cucu kita nggak melahirkan Yesus lagi karena Yesus cuma satu. Tapi mereka akan melahirkan anak-anak yang ilahi yang menyelamatkan generasi mereka pada zaman. Dan itu harus lahir dari kandungan seorang wanita yang mulia. Dia mulia karena suaminya memperlakukan dia seperti Tuhan memperlakukan dia. Lalu masih ayat 3, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Tahu pohon zaitun? Ya, saya sudah pernah ke Israel, baru 2 kali ya. Mestinya harus 12 kali baru bisa, baru 2 kali ke Israel. Di Taman Getsemani, masih ada 8 pohon zaitun yang kuat sampai hari ini. Usianya sudah hampir 3.000 tahun. Jadi anak-anak kita digambarkan seperti tunas pohon zaitun. Kenapa Mazmur 128 menggunakan tunas pohon zaitun untuk lambang anak-anak? Karena pohon zaitun itu kuat sekali, bertahan. Yang kedua, minyak zaitun itu dipakai untuk mengurapi raja-raja. Yang ketiga, ketika di zaman air bah, ya 150 hari, tapi Nuh di Bahtera itu 40 hari, ketika dia lepaskan burung merpati pulang bawa tunas zaitun untuk menunjukkan bahwa segala makhluk mati kecuali pohon zaitun. Jadi pohon zaitun adalah gambaran di mana anak-anak kita kuat di setiap zaman. Mereka bertahan dalam krisis apapun, termasuk krisis pandemi ini mereka tetap kuat. Tapi juga mereka menjadi generasi yang memberitahu bahwa bumi kita dipulihkan. Mereka menjadi garansi pemulihan sebuah gereja atau sebuah kota. Itulah tunas pohon zaitun. Nah, yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut Tuhan. Kata Tuhan di situ pakai bahasa Ibrani El Gibor. El Gibor artinya Tuhanlah pahlawanku. Berarti anak-anak Tuhan, kita pria wanita, ya, yang jadi pahlawan di rumah kita itu orang tua. Jangan sampai pendeta di jemaat jadi pahlawan buat rumah tangga kita. Jangan sampai seorang bisnismen, jangan sampai seorang musisi, jangan sampai seorang aktor atau artis, jangan seorang presiden. Sayalah yang menjadi pahlawan dalam rumah tangga saya. Bapak jadi pahlawan buat rumah tangga kita. Ibu-ibu jadi pahlawan buat anak-anak kita. Supaya ketika kita terbujur kaku karena dipanggil Tuhan, mereka akan bilang, selamat jalan pahlawanku, aku akan melanjutkan perjuanganmu. Karena Allah itu pahlawan buat kita. Jadi orang yang takut Tuhan itu lihat dampaknya itu besar sekali. Luar biasa besar. Banyak orang tidak mengerti ini. Tapi saya terangkan ini buat keluarga Tondongan. Ya, lalu perhatikan ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion itu nama untuk gereja. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita berkumpul dalam komunitas. Tuhan melepaskan berkat buat kita. Saling. Lalu dia bilang apa? Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Yerusalem itu nama kota. Jadi kita akan menikmati kebahagiaan kota. Lalu dia bilang ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Opa sudah meninggal, tapi Oma masih ada. Dia hari ini walaupun dia terbatas secara fisik, tapi dia bisa duduk bersama dengan anak cucu cici. Lihat orang yang umur panjang itu, ya, orang yang menikmati hari-hari hidupnya, melihat anak-anak dari anak-anaknya. Damai sejahtera atas Israel. Israel itu nama bangsa. Jadi coba kita lihat urutannya dari bawah ke atas. Ayat 6 ada kata Israel, itu nama bangsa. Ayat 5 ada kata Yerusalem, nama kota. Ayat 5 masih ada kata Sion, itu gereja. Lalu kemudian ayat 4, ayat 3 itu bicara tentang keluarga, suami, istri, anak-anak.
Dan ayat yang di atasnya itu, dia bicara tentang setiap pribadi. Jadi, kalau kita mau melihat transformasi, ya, saya kalau bicara transformasi bukan hanya buat sebuah komunitas ribuan orang, justru transformasi itu terjadi pertama-tama dan dimulai dari keluarga. Keluarga yang takut Tuhan, ekonominya diberkati, pekerjaan tangannya diberkati, ya, kesehatannya terpelihara, istri jadi wanita mulia, pria jadi pahlawan, anak-anak kuat dan dahsyat di tengah apapun situasinya. Dan ketika bergabung di gereja, mereka menjadi berkat di gereja dan melepaskan berkat buat kota dan akhirnya sebuah bangsa. Itu yang saya sebut dengan kasih yang tidak bertepi. Jadi kasih itu tidak sekedar pribadi kita, tapi kasih itu berdampak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan itu semua terjadi. Dan saya yakin betul, sekalipun saya pertama kali baru ketemu keluarga Tondongan melalui Zoom online, tetapi saya punya spirit roh yang kuat bahwa keluarga ini tidak sekedar menggenapi Mazmur 128, tapi juga dari generasi ke generasi menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Penyebaran kehidupan kita membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup dan berkuasa. Inilah hadiah ulang tahun buat Oma, yang sekaligus juga buat Emi dan Esther, dan juga buat seluruh keluarga Tondongan yang tersebar di berbagai tempat. Yang bagian terakhir ialah kasih itu punya 4 dimensi. Dari segi Allah ada 4 dimensi kasih Allah. Dari segi kita juga ada 4 dimensi. Dimensi Allah itu yang pertama, dalam Efesus 3, dia bilang begini, kasih itu tinggi. Coba semua bilang tinggi. Apa tinggi? Tinggi artinya Allah begitu mulia, dia almighty, tidak bisa dijangkau oleh dosa apapun dan kejahatan apapun. Tapi kasih itu juga dalam. Coba semua bilang dalam. Dalam artinya sedalam-dalamnya kejatuhan kita, sedalam-dalamnya keterpurukan kita, kasih itu sanggup untuk mengangkatnya kembali. Tapi dia panjang, sabar, dan dia lebar, terbuka untuk siapa saja. Ketika dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Jadi ada 4 dimensi kasih, tinggi, dalam, panjang, lebar. Itu dari pihak Tuhan. Untuk pihak kita juga ada 4 dimensi. Dalam Matius 22, kesimpulan Yesus terhadap semua hukum, dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budi. Jadi kita mengasihi Tuhan jangan cuma pakai perasaan, karena perasaan bisa berubah. Tapi juga pakai jiwa, pakai kekuatan kita, dan akal budi kita. Supaya dia sempurna. Kenapa banyak keluarga gagal? Karena mengasihinya pakai perasaan. Perasaan bisa berubah. Cuaca juga bisa berubah. Hari ini di Jerman panas, 38 derajat. Tapi nanti suatu ketika dia bisa turun sampai -3 atau -4. Itu namanya cuaca berubah. Waktu kita masih pacaran, itu kalau mengasihi pakai perasaan, waktu masih pacaran, seberang laut, bisa menyeberangi lautan. Apapun dilakukannya. Karena cinta. Tapi begitu menikah, sudah 3-4 tahun menikah, udah beda. Itu namanya pakai perasaan. Tapi lihat, Yesus justru mengasihi kita. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kita buka terakhir Roma 5 ayat 8 untuk menutup sesi ini sebelum kita share. Roma 5 ayat 8.
Boleh kita baca sama-sama di tempat masing-masing. Roma 5 ayat 8, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kita praktek ayat ini. Kita mulai dari Pak Jenderal. Jenderal bisa baca ayat ini, boleh buka Zoom-nya, buka audionya. Pak Ari, tolong baca ayat ini dengan suara seorang tentara yang sedang mengalahkan musuh. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ganti kata kita dengan saya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya oleh karena Kristus telah mati untuk saya ketika saya masih berdosa. Amin. Amin nggak? Amin. Nah, sekarang saya tuntun Pak Ari ikuti saya. Saya mengasihi istri saya. Saya mengasihi istri saya. Sekalipun dia cerewet. Sekalipun dia cerewet. Nah, itu dia. Itu yang disebut kasih. Kasih yang radikal. Kan Allah mengasihi Pak Ari sekalipun Ari masih berdosa. Betul? Betul. Berarti Allah mengasihi Pak Ari tanpa syarat. Ya. Dan apakah Ari percaya Tuhan, Yesus Kristus sebagai Allah yang mengasihi? Percaya. Kalau begitu sekarang praktekkan. Aku mengasihi istriku. Aku mengasihi istriku. Sekalipun dia cerewet. Ulangin Pak, putus Pak. Aku mengasihi istriku. Aku mengasihi istriku. Sekalipun dia cerewet. Sekalipun dia cerewet. Itu yang namanya kasih yang radikal. Coba ibu baca. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Ibu siapa namanya? Dela. Pak Pendeta. Ibu? Dela. Ibu Dela, baca Ibu Dela. Roma 5 ayat 8. Ya, Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. ganti kata kita dengan saya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya oleh karena Kristus telah mati untuk saya ketika saya masih berdosa. Aku mengasihi suamiku. Aku mengasihi suamiku Sekalipun dia masih marah-marah. sekalipun dia masih marah-marah. Nah, itu contohnya. Itu jadi memang dia nggak marah-marah. Tapi maksudnya ketika orang sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan kita, itulah kualitas kasih. Kasih itu baru disebut berkualitas ketika dia dilakukan di tempat yang tidak normal. Coba orang tua semua. Aku mengasihi anak-anakku. Aku mengasihi anak-anakku. Ketika mereka masih melawan. Ketika mereka masih melawan. Itu dia. Itu yang disebut kasih tak bertepi. Dibangun dalam sebuah rumah tangga. Coba Ibu Magda dulu, Ibu Magda. Ibu Magda boleh hidupkan audionya. Jadi kita dengar firman langsung praktek. Ibu baca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Langsung ganti kata kita dengan saya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya oleh karena Kristus telah mati untuk saya ketika saya masih berdosa. Sekarang Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Ibu ikuti saya. Saya mengasihi suami saya. Coba Pak. Ibu ikuti saya. Saya mengasihi suami saya. Saya mengasihi suami saya. Sekalipun dia tidak kasih gaji buat saya. Sekalipun dia tidak kasih lagi kepada saya. Kasih gaji kepada saya. Kasih uang kepada saya. Sekalipun dia tidak kasih Gaji. uang kepada saya. Nah, ya itu Pak Herman ketawa itu. Itu yang disebut kasih yang radikal.
Sebab kalau kita mengasihi dengan cara kita, bayangkan Yesus tidak tunggu kita sempurna baru dia mengasihi kita. Justru ketika kita masih berdosa, dia tetap mengasihi kita. Amin. Nah, biasanya di dalam keluarga, wah itu bukan main. Keluarga-keluarga termasuk keluarga saya. Kadang-kadang anak dengan mantu dengan mertua, kadang-kadang ipar dengan ipar, itu kadang-kadang nggak nyambung. Nah, hari ini kita bahas kasih. Saya mau ke Pak Herman dulu. Nyalain. Mute-nya nyalain, mute. Pak Herman nyalain, Pak Herman. Ya. Ya. Silakan Pak Herman. Saya mengasihi istri saya. Saya mengasihi istri saya Ketika dia masih ngorok di tempat tidur. ketika dia masih ngorok di tempat tidur. Nah, itu contohnya. Itu contohnya aja, bukan ibu lagi ngorok. Berarti apa? Di tengah ketidaksempurnaan mereka, kasih itu berkualitas. Amin. 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 Terakhir Ibu Erda. Ini saya tidak minta semua, ini cuma simulasi kasih aja. Ibu Erda, saya mengasihi Ira, Saya mengasihi Ira, sekalipun dia suka melawan saya. sekalipun dia melawan saya. Ira, saya mengasihi Mama, Saya mengasihi Mama, sekalipun Mama suka cerewet. sekalipun Mama suka cerewet. Oh, Iranya semangat banget ya ngomongnya. Pelepasan kali itu. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah cara kita memahami kasih Allah. Mazmur 128 bicara tentang berkat holistik, nah prakteknya itu di dalam keluarga kita. Demikian bagian firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan sekarang saya buka kesempatan, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, ingat, materi ini, rekaman ini saya akan kasih masuk ke YouTube untuk bisa didengar ulang, bisa di-share jadi berkat buat yang lain. Setelah ini saya akan kasih tahu channel YouTube-nya. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin dari Rotterdam dulu. Ada pertanyaan, atau dari California, atau dari Cimahi, boleh, atau dari Bengkulu. Silakan siapa yang mau mulai? Atau Ibu Herna? Mungkin saya bisa mulai. Ya silakan, Bu Ida. Saya sebenarnya bermasalah dengan saya punya anak-anak, bukan bermasalah apa-apa, tapi kadang sebagai ibu, saya rindu mereka itu mengikuti saya setiap hari Minggu ke gereja, tapi kayaknya mereka itu tidak punya waktu. Mereka itu hanya punya waktu untuk mereka punya usaha. Nah, kadang-kadang di situ saya, di situ hati saya kadang-kadang sedih ketika melihat mereka tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Saya sudah katakan sama mereka, kalau kamu mengutamakan Tuhan dalam kamu punya kehidupan, maka apa yang kamu miliki, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan tidak, orang Belanda bilang tidak achterlaten, tidak, apa itu bahasa Indonesia achterlaten? Tidak meninggalkan. Jadi, tapi ya kadang-kadang mereka dengar tapi tidak lakukan. Nah, itu yang menjadi pergumulan saya pada saat ini. Jadi, saya selalu berdoa agar mereka satu saat iman mereka kembali dipulihkan. Karena dari kecil, dari awal mereka masih sekolah dasar di Jakarta, saya memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Tetapi ketika besar, sungguh lingkungan luar begitu kuat untuk mempengaruhi mereka, apalagi di Belanda ini. Apalagi saya sebagai orang tua tunggal, kadang-kadang untuk melakukan itu, kadang-kadang saya berlinang air mata, tapi saya percaya saya punya Tuhan, yang pada suatu saat Tuhan akan menyelamatkan mereka. Itu aja saya punya. Ya, Ibu Ida. Bagaimana mungkin Bapak bisa menguatkan saya dalam hal ini, karena seperti saat ini,
mereka saya ajak untuk ikut, tapi ya saya juga mengerti bahwa mereka itu tidurlah. Tapi maksud saya kalau mereka minta dengan tulus sama Tuhan, Tuhan akan berikan waktu dan Tuhan akan bangunkan mereka. Tapi memang mungkin mereka belum sampai ke sana dan tidak ada ketulusan. Jadi ya begitu akhirnya mereka tidak ikut ibadah online ini. Sementara saya selalu rindu untuk mengarahkan mereka bagaimana untuk takut sama Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya Ibu Ida, saya mengerti pertanyaan itu. Dan itu bukan hanya Ibu, tapi banyak orang menghadapi hal yang sama. Tapi saya mau ingatkan kita begini, seringkali kita kecewa sebagai orang tua karena kita punya ekspektasi. Ya, kita punya ekspektasi terhadap anak-anak kita. Kita mau mereka begini. Dan ketika ekspektasi kita tidak terpenuhi, kita menjadi kecewa. Berarti kita tidak mengasihi mereka, kita mengasihi ekspektasi kita. Dan itu yang mesti kita ubah. Sebagai pendeta, saya juga dalam banyak kesempatan terhadap anak kami nomor 1. Tetapi kami ubah cara pandangnya. Jangan kita mempunyai ekspektasi tertentu dan berharap mereka penuhi. Tapi kita mengasihi mereka apa adanya, tanpa syarat. Dan percayalah, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia selalu mengerjakan. Yesaya 55 ayat 11 berkata, firman Tuhan yang keluar dari mulutmu, air matamu yang mengalir, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang dikerjakan. Nah, kenapa banyak keluarga gagal? Ya, ada istri yang kecewa dengan suaminya, karena istri sebelum menikah, dia punya ekspektasi. Ada suami sebelum menikah dengan perempuan ini, dia punya ekspektasi. Ada istri yang berharap dapat suami yang begini. Dia catat di otaknya, dia simpan di hatinya. Begitu dia menikah dan suaminya tidak memenuhi ekspektasi dia kecewa. Berarti dia tidak mencintai laki-laki itu, tapi dia mencintai ekspektasinya, pengharapannya. Sama. Jadi Ibu Ida sudah lakukan bagian Ibu. Ibu berdoa, menangis di hadapan Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Mungkin Ibu nggak akan nikmati sekarang. Tapi suatu ketika Yeskel berkata, aku akan menaruh roh yang baru ke hati mereka. Aku akan menaruh roh ketaatan kepada mereka untuk mereka kembali. Karena apa yang Ibu lakukan, doa, penyembahan, firman, doa, tanpa syarat, itu akan mengubah dari dalam. Anak kami nomor 1, 27 tahun. Sekarang dia udah, puji Tuhan. Waktu dia masih umur 12 tahun, 1-12 tahun, saya tuh sibuk sekali. Saya bepergian, melayani kemana-mana. Saya tuh habis waktu saya tuh di udara. Pernah dalam 1 tahun saya terbang 155 kali. Dalam 1 tahun. Lebih banyak terbang dari pilot. Terbang kemana-mana. Itu pelayanan. 1 tahun pernah, hitung penerbangan saya 155 kali luar dan dalam negeri untuk beritakan firman. Nah, saya punya waktu untuk anak nomor 1 itu kurang. 2 anak kami laki-laki. Beda 7 tahun. Dan dia kehilangan. Dia kehilangan touch dari saya sebagai ayah. Dia kehilangan jam-jam doa. Sehingga ketika dia menjadi dewasa, hubungan kami renggang. Nah, lalu saya mulai perbaiki. Jadi problem kita dimulai waktu kecil. Waktu kecil mungkin mereka tidak punya waktu bersekutu dengan kita. Waktu kecil mereka tidak akrab dengan kita karena kita orang tua sibuk dengan segala macam tuntutan-tuntutan. Nah, bisa jadi ketika mereka menjadi dewasa. Tapi ingat, kita belum pernah terlambat. Selalu tersedia anugerah Tuhan. Karena itu Ibu Ida tidak usah khawatir, tidak usah bersedih, iya. Bersedih itu manusiawi, tapi bangkit itu ilahi.
terus dengan doa. Tidak pernah doa itu ditolak Tuhan. Ya, saya ingat ada seorang ibu namanya Susanna Wesley. Susanna Wesley, suaminya bernama Samuel Wesley. Mereka punya 19 orang anak, satu suami, satu istri. Di zaman abad-abad 19. Anak mereka yang dua nama terkenal. Satu bernama John Wesley, penginjil terkenal itu, dan satu bernama Charles Wesley, yang mengarang lagu-lagu rohani. Bapaknya kerja di pabrik. Tapi ibu Susanna mengurusi 19 anak. 9 meninggal dunia. Dan setiap pagi, selesai dia siapkan sarapan pagi, dia siapkan sarapan buat suaminya pergi kerja, anak-anak yang besar mulai ke sekolah, yang kecil dia siapkan mainan-mainan mereka. Kalau dia tulis di kamarnya, dia tulis di pintu kamarnya, don't disturb, jangan ganggu. Kenapa? Karena dia bilang begini, setiap hari aku memandikan suamiku dan anak-anakku dengan air mataku di hadapan Tuhan. Dan itu dia lakukan setiap hari. Dia tidak banyak menasihati, tapi dia berdoa dan menangis di hadapan Tuhan, dan lihat hasilnya. Dunia mengalami Injil. John Wesley memenangkan jutaan jiwa melalui prinsip-prinsip firman Tuhan. Charles Wesley mengarang lagu-lagu rohani yang memberkati bangsa-bangsa. Bahkan kita ikut diberkati dengan pelayanan mereka. Itu dari siapa? Dari seorang wanita yang menghampiri Tuhan hanya dengan doa dan air mata. Jadi nasihat saya buat Ibu Ida, nasihat saya sebagai pendeta, dari segi usia, Ibu Ida lebih senior dari saya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya memberi nasihat. Jangan menyerah. Kurangi nasihat-nasihat, tapi bertekun dalam doa dan penyembahan. Dengan air matamu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tampung air matamu di kirbatnya, dan hasilnya akan dinikmati. Suatu ketika, waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi pas terjadi. Makasih. Silakan, ada yang lain? Masih ada? Bu Herda mungkin? Orang Bintaro dulu. Pak Pendeta, tadi kan Bapak bilang orang yang takut akan Tuhan percaya otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari akan takut akan Tuhan itu? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama? Bagaimana kita bisa, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih Ira pertanyaannya. Ira pernah naik pesawat? Pernah. Sering, bukan pernah, sering. Ya, sering. Apa syaratnya? Syaratnya? Beli tiket. Iya, beli tiket. Kalau udah punya tiket, udah bisa di pesawat belum? Belum, harus pergi dulu ke airport. Harus pergi ke bandara. Ya. Bisa masuk nggak ke pesawat? Tidak, check-in dulu. Harus check-in dulu. Dapat boarding pass-nya. Ya. Masuk ke ruang tunggu. Dipanggil, duduk di seat-nya. Udah duduk di pesawat, udah terbang belum? Belum. Belum. Pilotnya mesti menggerakkan pesawatnya. Dan itu yang disebut syarat-syarat untuk terbang. Pertanyaan sederhana, bagaimana cara makan? Cara makan? Ya, cara makan. Piring. Cara makan ialah makanlah. Cara minum, minumlah. Cara tidur, tidurlah. Sederhana toh? Iya. Cara takut Tuhan, takutlah. Praktisnya gimana? Ira percaya Tuhan ada di rumah? Iya. Kalau begitu, hormat Tuhan nggak? Iya.
Kalau begitu, semua yang bertentangan dengan Tuhan tidak boleh dilakukan. Itu yang namanya sadar Tuhan ada di rumah. Itu prakteknya. Di jalan raya, pernah nyetir mobil, langgar rambu lalu lintas. Iya, Merah jalan, hijau berhenti. betul. Pernah nggak serobot rambu lalu lintas? Nggak berani. Tapi pernah nggak? Pernah. Lupa ya. Pernah. Tergantung ya, ada polisi atau enggak. Nah, berarti lebih takut polisi daripada Tuhan. Padahal Tuhan ada dalam mobil, berarti Ira waktu serobot lampu merah, Ira ajak Tuhan untuk langgar rambu lalu lintas. Kan katanya ada Tuhan di dalam mobil. Saya takut Tuhan artinya, kalau saya bepergian tinggal di kamar hotel, istri saya tidak ikut, anak-anak tidak ikut, maka saya tahu Tuhan ada di kamar hotel. Karena itu saya mesti lakukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang beribadah kepada Tuhan begitu saleh, begitu luar biasa di gereja. Betulan? Tapi lihat ketika di luar, beda dengan di dalam gereja. Jadi takut Tuhan itu praktis. Dia tidak hanya bersekutu, tapi kita tahu dia ada di situ. Sekarang Ira duduk dekat Mama. Tidak mungkin Ira akan bikin tindakan-tindakan yang berbahaya. Nah, kalau Mama udah keluar rumah, bisa melakukan sesuatu yang aneh. Sama. Saya masih ingat, saya punya pengalaman sama Ibu Nana. Jadi satu kali dia menangis karena ada sesuatu. Biasalah nangis ibu-ibu. Lalu saya datang peluk dari belakang, saya bilang, Mi, tenang. Dia menangis sambil ngomel. Saya bilang, jangan marah-marah, Mi. Ini ada Tuhan di rumah. Akhirnya dia diam. 1 minggu kemudian, giliran saya yang marah. Terus Ibu Nana datang peluk saya, dia bilang, Pak, jangan marah-marah, ada Tuhan di rumah. Terus saya bilang apa? Tenang aja, itu saya pun kawan itu. Itu namanya egois. Jadi, saya nggak bisa marah-marah di rumah. Kenapa? Ada Tuhan kok. Kita lebih hormat pendeta. Kalau pendeta datang ke rumah, kita semua tenang. Kalau pendeta pulang, kita mulai lagi. Padahal pendeta pulang pergi. Tuhan 24 jam stay at home. Bukan hanya kita stay at home. Tuhan stay at home 24 jam. Maka cara menghormati Tuhan ialah tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Baik di rumah, di jalan raya, di mana-mana. Termasuk di hal-hal privasi sekalipun. Tuhan ada di situ. Ibaratnya itu hidup kita itu disorot oleh candid kamera. Ada kamera-kamera tersembunyi. Ada CCTV dari sorga yang menyoroti kita, dari keluarga kita. Saya kalau tinggal di kamar hotel, saya punya kesadaran ada CCTV dari sorga, dari istri, dari anak-anak, dari keluarga, dari jemaat, dari para pendeta. Jadi saya itu seperti sedang disorot di kamar itu. Sehingga saya tidak punya ruang untuk melakukan kejahatan. Itu yang namanya sadar akan adanya Tuhan. Spiritualitas yang namanya question, kecerdasan spiritual itu mengalami Tuhan. Begitu Ira ya? Ya, jelas. Okay. Thank you. Ada lagi Ibu Nita? Ya Pak Pendeta, saya kan belum lama tinggal di Eropa. Saya baru kurang lebih sebenarnya sih 3 tahun, tapi 1 tahun pertama saya bolak-balik lebih banyak. Nah, saya melihat kehidupan orang Eropa pada umumnya itu beda dengan orang Indonesia, Pak Pendeta. Karena orang Indonesia kita kan rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin berdoa. Sementara orang Eropa itu kan ke gereja juga, orang-orang di gereja itu kebanyakan orang tua. Tetapi yang saya melihat orang Eropa itu mereka menjalankan kehidupannya mereka dengan cara yang baik.
dengan cara yang tidak pusingin orang, tidak menceritakan orang, tidak gosip, tidak juga mereka juga memberikan perpuluhan yang langsung dipotong pemerintah, dan mereka sebenarnya menurut saya nggak tahu, saya salah barangkali, menurut saya mereka sudah menjalankan firman Tuhan. Sementara orang Indonesia, ya kita orang Indonesia itu ya ke gereja ke apa, tapi masih banyak yang tidak menjalankan firman Tuhan. Nah, kalau saya mau berbicara tentang kasih kepada mereka, pernah satu saat saya bicara sama mertua saya, Mama, ini kan Mama kan banyak duit. Ya jujur mertua saya itu lebih banyak duit daripada suami saya. Mama itu kan banyak duit. Kenapa sih Mama itu tidak sumbang-sumbang kemana? Terus dia bilang, kamu salah Nita. Saya ini sudah dipotong untuk gereja, terus saya sudah dipotong juga untuk panti-panti asuhan. Nah, sementara kita di Indonesia itu kan seenak gua kan, kalau kita mau kasih kalau ada berkat baru kita kasih. Tetapi dalam firman Tuhan juga janda yang sangat mikir itu memberikan semua hartanya ke Tuhan. Nah, yang saya menjadi pertanyaan buat saya, bagaimana ini Pak Pendeta? Mereka itu orang bule itu tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak bersekutu, tetapi mereka menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Sementara kita ke gereja, kita ibadah, kita apa, tapi masih banyak di antara kita yang tidak menjalankan firman Tuhan. Itu yang saya bilang, ini tentang kasih dan keselamatan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Saya memang pernah ke Eropa tapi nggak lama. Cuma 12 hari. Tapi saya belajar di sejarah bahwa pada abad pertengahan, ya, ketika reformasi gereja, itu terjadi yang namanya kecintaan terhadap firman Allah. Itu luar biasa karena pada waktu itu ketika reformasi gereja Protestan itu sangat kecil jumlahnya. Dan mereka menjadi kelompok minoritas. Sehingga mereka bekerja dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kecintaan terhadap firman Tuhan itu merasuk sukma, kalau pakai istilah yang lebih radikal, merasuk sukma mereka. Sangat luar biasa, sehingga muncullah yang namanya etika protestantisme. Etika protestantisme menghargai waktu, menghargai bekerja, dan juga mereka disiplin keras, sehingga ada istilah yang disebut bukan melakukan sangat banyak, tapi melakukan banyak. Efektif, efisien, produktif. Nah, yang kedua, kekristenan di Eropa bukan lagi sebuah agama, tapi dia menjadi sebuah peradaban. Sehingga simbol-simbol gereja tidak lagi menjadi kebutuhan, tapi value-nya, nilainya, itu jauh lebih hebat daripada agama itu sendiri. Jadi kekristenan sudah jadi peradaban. Simbol-simbol itu udah nggak penting. Mereka udah masuk ke nilai. Nah, di Amerika juga sama. Yang mau saya kasih gambaran contoh ialah orang-orang lanjut usia itu menjadi perhatian pemerintah. Para pensiunan jadi perhatian pemerintah. Karena waktu mereka masih muda, itu bekerja luar biasa. Dan gaji mereka dipotong. Jadi orang Eropa itu dan Amerika, waktu berlibur sudah lanjut usia, udah tua. 60 tahun ke atas itu kalau kita lihat turis orang Eropa Amerika itu 60 tahun ke atas semua. Tapi coba bandingkan orang Asia. Masih muda, habiskan biayanya, begitu tua, cari kerja baru. Akhirnya jadi tukang ojek, tukang grab car, macam-macam. Kita jadi turis waktu masih muda. Harusnya kan kalau orang Eropa Amerika justru turisnya itu orang tua-tua semua rata-rata. Nah, jadi orang Eropa itu
dan orang Amerika sudah melihat, mengalami Injil, firman, sebagai sebuah peradaban. Saya sendiri, sampai menyelesaikan S1 saya di teologi, itu dibiayai oleh seorang janda di Belanda. Jadi waktu saya kuliah di Ambon, di negeri Belanda itu, ada perkumpulan gereja, dan yang menyumbang mahasiswa teologi yang kuliah di Indonesia itu ibu-ibu janda, gaji pensiunnya dipersembahkan ke gereja untuk membiayai calon-calon pendeta di negara-negara berkembang. Karena negara menghidupi mereka. Nah, makanya saya ingat Roma 1 ayat 14, aku berhutang kepada kamu, karena itu aku pergi beritakan Injil. Paulus bilang begitu kepada orang Roma. Makanya saya waktu sampai di Rotterdam, saya pingin cari janda itu, ternyata dia udah meninggal. Cari kuburannya nggak ketemu. Saya ingin berterima kasih, karena dia pernah menyerahkan uangnya untuk membuat saya jadi pendeta. Padahal dia orang Belanda, nggak kenal sama saya. Nah, itu yang disebut peradaban. Di Indonesia, malah orang lansia mendapat belas kasihan dari gereja. Diakonia lansia lah. Padahal orang janda-janda kaya juga. Ini yang mesti dibalik. Gitu. Makanya untuk bayar janda Belanda itu yang membiayai saya kuliah, saya pergi beritakan Injil karena Paulus bilang, aku berutang kepada kamu dan karena itu aku pergi beritakan Injil. Jadi cara bayar utang kepada orang-orang itu, kepada ayah saya, kepada ibu saya, kepada guru-guru saya, kepada janda yang menyerahkan dana beasiswa itu, ya caranya saya bayar utang. Cara bayar utangnya memberitakan Injil kepada semua. Jadi Ibu Nita, memang beda. Kekristenan di Indonesia belum menjadi sebuah peradaban. Masih sebuah agama. Jadi Pak Pendeta, tentang keselamatan ketika Tuhan datang, itu bagaimana terhadap orang Eropa yang menjalankan menjalankan firman Tuhan, tetapi tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, dan kita kebanyakan orang Indonesia itu berdoa, bergereja, tapi masih banyak yang tidak menjalankan firman Tuhan. Bagaimana nanti di hadapan Tuhan? Ingat, sorga itu miliknya Tuhan Yesus. Jadi tanda masuk sorga itu ketika orang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Ibu Nita, sekarang saya mau tanya Ibu Nita. Ibu, kalau nanti mati masuk sorga enggak? Masuk. Nah pertanyaan saya, kenapa Ibu yakin masuk sorga? Karena saya percaya sama Tuhan Yesus, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus, mengangkat saya dari dosa-dosa. Terus mana ada? Terus kalau Ibu ke gereja nggak dihitung? Dihitung. Sama siapa? Tuhan Yesus. Enggak. Itu yang keliru. Syarat masuk surga cuma satu. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia nggak ke gereja di Belanda, tapi dia pergi ke gereja buat orang lain. Dia mempersembahkan hartanya, miliknya, uangnya, hatinya untuk membebaskan orang-orang yang terpuruk. Yesus bilang apa? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, engkau melawat aku. Ketika aku orang asing, engkau memberi tumpangan kepada aku. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku baju. Apa artinya? Ini sempurna pelayanan itu. Walaupun tanpa berdoa. Bagaimana Ibu tahu mereka tidak berdoa? Apakah Ibu masuki hati mereka? Mereka bisa berdoa dalam hati? Soalnya suamiku kan saya tanya, kamu pernah berdoa enggak? Enggak pernah. Saya bilang gitu, mari kita berdoa sama-sama. Kadang-kadang dia mau, kadang-kadang dia tidak mau. Saya mau bilang begini, berdoa itu gaya hidup kita. Doa adalah terminal perjumpaan. Waktu kita berdoa, kita tidak lihat Tuhan, tapi Tuhan lihat kita.
Doa adalah berdiri di antara. Doa itu bahasa Inggrisnya prayer. Prayer itu bahasa Latinnya precarious. Precarious artinya emergency. Jadi, precarious dan prayer dalam bahasa Inggris itu satu akar kata yang artinya emergency. Jadi, orang yang berdoa adalah orang yang sadar hidupnya emergency. Nah, emergency itu salah dipahami. Orang nggak punya uang lah, nggak ekonominya morat-marit. Ya mungkin orang di Eropa itu sudah kaya raya, mereka tidak merasa emergensi lagi dengan Tuhan. Masuk surga atau enggak itu bukan urusan kita. Kita di dunia aja nggak beres-beres ngapain urusan surga, karena surga itu kan bagian Tuhan. Tapi bahwa kita mesti ajak mereka untuk berdoa. Tapi ketika mereka tidak berdoa, kita nggak bisa berkata bahwa mereka nggak bisa masuk surga. Karena surga itu keputusan Tuhan. Hitler itu jahat sekali. Hitler itu sangat jahat. Kita nggak tahu apakah ketika dia mati itu mengakui Yesus Kristus Tuhan, kita nggak tahu. Tapi seandainya menjelang kematiannya, dan dia mengaku dosa, dia menerima Yesus Kristus Tuhan, dia masuk surga. Karena dia mengaku Yesus Kristus Tuhan. Gitu loh. Makanya ada dosen saya dulu di STT Ambon, dosen saya orang Belanda, namanya Arend Sors. Dia bilang begini, kalau saya masuk surga, dan di sana ada Hitler, saya akan keluar dari surga. Karena apa? Karena dia pahit sekali sama Hitler. Dia bilang, saya akan masuk surga, dan kalau di sana ada Kaisar Nero, saya juga akan keluar dari surga. Itu dia marah. Tapi ibu nggak bisa marah Yesus untuk terima siapa saja masuk surga. Karena kita tidak tahu pada detik terakhir dia bertobat dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita nggak bisa menghalangi kasih Allah yang terbuka untuk siapa saja. Kita juga nggak bisa menilai orang Eropa nggak berdoa lalu enggak. Mereka nggak berdoa, tapi orang Indonesia, gereja paling banyak di Indonesia dapat bantuan dari gereja di Eropa, Amerika. Tapi kita bersyukur Ibu Ida kan masih berdoa. Saya juga masih berdoa, Pak Pendeta. Kita juga masih berdoa. Haleluya. Tapi kalau berdoa, ingat, Amsal 28 ayat 9, berdoa tanpa ketaatan adalah sebuah kekejian buat Tuhan. Jadi berdoa, tapi jangan lupa, Ibrani 13 ayat 15, memberi bantuan kepada orang-orang yang miskin. Bagaimana Ibu Ida? Amsal berapa tadi? Amsal 28 ayat 9. Coba Ibu baca. Amsal 28. Sebelum dibaca. Puji Tuhan Pak Pendeta, kami keluarga Tondongan Losoru, Opa itu kan penginjil. Jadi mengajarkan kepada kami untuk kasih dan memberi bantuan kepada siapa saja walaupun kami tidak kenal. Kalau butuh bantuan kami rame-rame keluarga besar. Puji Tuhan, apalagi kenal ya? Ya, apalagi kenal. Nah, Ibu kenal saya atau tidak? Kenal dong. Oke. Ibu Ida, coba berapa Amsal 28 ayat 9? Ayat 9. Ya. Oh ya, tunggu. Amsal 8. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Amin. Ya, itu bahasa sehari-harinya. Doa tanpa ketaatan itu kekejian buat Tuhan. Ya. Ada strong statement-nya bilang begini, 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1 ton doa. Jadi orang doa tapi nggak taat, nggak ada gunanya. Orang Eropa kurang berdoa, tapi mereka lebih banyak memberi. Kita di Indonesia berdoa sampai berbusa-busa, tapi nggak memberi, terima terus. Pak Pendeta, Ya. apakah itu hanya dengan memberi sudah jaminan buat kita untuk Surga. kita masuk surga? Tapi Tidak. hal-hal yang lain kita tidak lakukan. Tidak, saya tadi tidak bilang karena syarat masuk surga menurut Alkitab percaya Yesus Kristus Tuhan.
Amin. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik karena Tuhan lebih dulu menyelamatkan kita, dia lebih baik buat kita. Amin. Kita tidak pakai prinsip pahala. Bukan kalau di agama lain mereka lakukan sebagai pahala. Kalau kita lakukan karena Tuhan mengasihi kita, lebih dulu mengasihi kita. Amin. Berbuat baik karena kita orang baik. Allah itu Amin. baik, makanya perbuatannya baik. Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan dalam Kristus, serupa dengan Kristus, dan dengan baik, maka pekerjaan kita juga baik. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2. Kita lihat ayatnya ya, Efesus 2 ayat 10. Tunggu Pak, Efesus 2 Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Sudah dapat? Belum Pak. Saya lagi pegang Alkitab bahasa Belanda supaya saya catat untuk kasih anak saya. Sorry. Efesus 2. Saya sudah dapat. Saya sudah dapat. Nah, Ya, baca Pak. Kita baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, coba Ira baca ulang, personifikasi, ganti kita dengan saya. Ganti kita. Oke. Karena saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saya hidup di dalamnya. Ya. Jadi itu karakter Allah. Allah menciptakan dunia hari pertama sampai hari terakhir baik. Hari pertama baik, hari kedua baik, sampai hari ke-6 baik. Lalu dia bilang semuanya sungguh amat baik. Karena dia Allah yang baik. Maka ekspresi kita sebagai anak-anak Allah selalu perbuatan baik. Karena Tuhan mau begitu. Tapi perbuatan baik itu adalah wujud dari iman kita. Tapi jangan pernah berkata bahwa perbuatan baik jaminan masuk surga. Enggak. Jaminan masuk surga ialah Kristus Yesus Tuhan. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Tapi selama kita hidup di dunia, kita melakukan pekerjaan baik karena kita memang orang baik yang diciptakan oleh Allah yang baik. Amin. Oke, silakan. Kalau ada lagi, kalau enggak kita bisa tutup dengan doa. Terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Mungkin Pendeta Hotlan mau bertanya, mau sharing sesama pendeta. Oh boleh. Pak siapa? Hotlan, Pendeta Hotlan. Hotlan di mana ya? Pak Rai kah? Pendeta Hotlan. Di Bengkulu. Puji Tuhan. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Pak Pendeta. Ini tanya organisasi Pak. Bapak di gereja mana Pak ya? Saya gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Gereja Protestan. Di Makassar Pak? Enggak, di Jakarta saya. Oh di Jakarta? Ya. Oh iya. Sebentar lagi ya, semangat Pak terus. Tuhan memberkati pelayanan firman-Nya. Kapan-kapan main ke Bengkulu Pak, pelayanan ke Bengkulu. Ya, saya pernah ke Bengkulu. Ada nggak mungkin ada penambahan dari Pak Pendeta? Cukup Pak, cukup. Baik. Okay. Dari California ada? Pak Herman? Silakan Pak Herman. Dari California. California udah mau jam 1 di sini. Ya. Puji Tuhan. Pak Herman mau bertanya atau mau apa? Apa ya? Saya sudah lupa apa yang saya mau tanya tadi. Itu biasa faktor U, Pak U. Apa ya? Baik, terapa-apa. Bapak ingat-ingat lagi. Saya sudah lupa, sudah.
Kalau begitu saya dulu deh, Pak. Oke. Ya, saya dulu. Tapi ini menyinggung hamba Tuhan, tidak marah ya Pak ya? Oh tidak. Enggak tahu. Dulu saya pernah punya asisten rumah tangga. Saya dengan asisten rumah tangga itu, saya menganggap mereka itu keluarga sendiri. Dia ikut saya beberapa tahun. Dan memang anak itu memang setia ya sama agamanya. Sholatnya rajin. Lalu dia bercerita kepada saya gini, Bu, maaf ya Bu ya, saya pernah lo kerja di seorang pendeta. Dia katakan gitu sama saya. Lalu, kok lain sekali dengan Ibu? Lainnya bagaimana? Waduh, karena saya sering ngomong anaknya, jadi ketika saya juga masuk gereja untuk antar anaknya. Dan saya lihat Bapak itu benar-benar kalau ceramah yang dia katakan itu ceramah bukan khotbah, itu ceramah, waduh bagus sekali ya Bu, benar-benar sangat Bu, saya tertarik. Tapi ketika di rumah kayaknya nggak melambangkan sebagai orang pendeta Bu. Kenapa? Contoh kecilnya, ketika saya mengambil tisu, lalu dia katakan, hey itu tisu bukan buat kamu, hanya tisu loh Bu, itu dia bilang. Itu tisu bukan kamu, saya siapkan. Itu buat, ya pokoknya itulah yang dikatakan. Banyaklah hal-hal yang yang dikatakan kepada saya, dan saya tahu anak itu tidak bohong karena saya berhubungan dia hampir 6 tahun, jadi saya tahu anak itu betul-betul berbohong pun tidak dia. Saya percaya dia anaknya yang rajin dan perilakunya juga memang manis. Itulah yang dikatakan kepada saya. Lalu saya katakan, Nur, tidak semua itu orang Kristen yang bagaimana, walaupun dia seorang istilah pendeta, dia tuh manusia. Itu yang saya katakan. Jadi mungkin ya itulah, mungkin dia bisa berkhotbah begitu, tetapi dia lupa kalau dia itu seorang hamba Tuhan, sehingga apa yang dikatakan dan pribadinya itu menjadi sorotan. Jadi saya bilang, ya itulah mungkin pendeta itu lupa kalau mereka itu seorang hamba Tuhan, bisa saja lupa dengan segala-galanya. Itu yang saya katakan kepada dia. Jadi yang tadinya sebenarnya anak itu juga, dia sering kali, karena waktu itu saya punya food court, itu yang dikatakan, Bu, ibu bilang, warung itu sebelum dibuka saya putar-putar lagu gereja bla bla bla, karena rumahnya pendeta dulu itu saya mendengarkan lagu-lagu gereja, tapi yang saya heran lihat itu sifatnya Pak pendeta itu kok begitu. Itu loh Pak yang saya dan saya juga kadang-kadang sebagai manusia kalau melihat seorang hamba Tuhan yang bagaimana, saya suka kecewa, kadang-kadang saya jadi malas Pak mau ikut ibadah, mau apa begitu, mau apa. Yang penting saya ke gereja, habis saya melihat hamba Tuhannya juga begitu. Kadang-kadang saya iman saya jadi lemah, gitu loh Pak. Karena saya melihat kok seorang figur hamba Tuhan kok begitu, gitu loh. Tapi Ibu nggak kecewa sama saya toh? Jadi begini, Ibu Ira memang pendeta juga manusia. Dan pembentukan karakter itu kan dimulai dari keluarga. Ya, bapak saya pendeta, jadi kami terlatih sejak kecil. Nah, saya nggak tahu cerita pembantu ibu itu dan dengan pendeta siapa. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak bergaul akrab sama orang, kita bisa salah mengerti orang. Jadi ada orang-orang yang bicaranya halus, lembut, tapi ternyata dalamnya beda. Ada orang yang bicaranya tegas dan kasar, tapi juga prakteknya halus. Nah, tapi yang penting Ibu Ira tidak seperti orang itu. Itu aja yang penting. Dan kita nggak bisa mengubah orang, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Itu yang penting. Ya, kita mengharap orang menjadi lebih baik, itu baik.
tapi kita mesti lebih baik dari orang lain. Tapi iman ibu juga nggak boleh bergantung ke orang lain. Iman kita bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri bilang sama murid-murid kepada orang banyak, dengar apa yang mereka lakukan. Kepada ahli Taurat orang Farisi. Yesus bilang, dengar apa yang mereka lakukan, tapi jangan tiru kelakuan mereka. Jadi, kalaupun ada hamba Tuhan yang begitu, doakan dia. Tapi ibu jangan tiru dia. Itu aja poinnya. Karena masing-masing orang punya pendekatan. Ya, ada budaya tertentu. Orang Manado kalau ketemu cipika-cipiki. Sekarang nggak bisa karena COVID. Orang Timur kalau ketemu cium hidung. Orang Batak kalau ketemu tortor gini apa. Jadi masing-masing budaya punya cara yang berbeda. Orang Ambon kalau ketemu udah lama ketemu satu kali dia berteriak, dia pukul punggung kita, "Hei, Osi dari mana?" Kesannya kasar tapi itu sapaan-sapaan budaya. Nah, karena itu kita tidak bahas siapa hamba Tuhan, kita tidak bahas suku mana, tapi kita bahas anak-anak kerajaan Allah yang hidupnya diatur oleh firman Tuhan. Jadi ini bukan keluarga tondongen, semata-mata ini bukan keluarga Pak Ondang, tapi ini keluarga anak-anak Tuhan, keluarga kerajaan Allah yang hidup di dalam prinsip-prinsip kasih Allah yang ajaib. Saya kira begitu ya. Ya. Kalau tidak ada lagi, saya mau tutup. Pak Herman, sudah ketemu pertanyaannya? Herman? Apa? Buka itunya. Nggak kedengaran suaranya. Dihidupkan dulu audionya. Wow. Baik, Pak Herman, sudah ketemu pertanyaannya? Sudah. Begini, maksud saya punya pertanyaan tadi itu seperti kurang lebih dengan pertanyaannya adik saya, Ibu Herda. Begitu loh. Tapi ini bukan pendeta kalau yang saya. Ini pemilik usaha, begitu loh. Dia kadang-kadang tanpa sadar memperlakukan tidak adil kepada pekerjanya. Kendati dia sendiri adalah seorang yang kalau berdoa seperti kayaknya atap rumah itu mau runtuh gitu loh kalau berdoa. Suami istri itu kalau berdoa pun seperti apa ya? Saya tidak menghakimi, tetapi saya bilang dia sebagai pemilik usaha boleh, tetapi sebagai top manager dalam satu usaha kurang begitu bagus terhadap orang lain dia. Cuma dia juga kadang-kadang itu majikan itu orangnya sama orang baik sekali, kelihatannya betul-betul sangat menghargai orang, tetapi terhadap dia punya pekerja sendiri kurang begitu bagus. Pekerjanya juga cukup berdedikasi untuk membantu dia punya usaha, tetapi sama sekali dia kurang respect, kurang menghargai, kurang apresiasi kepada dia punya pekerja. Itu maksud saya yang saya mau katakan. Bagaimana dia kalau berdoa seperti saya katakan tadi, kalau bisa-bisanya itu atap rumah mau roboh kalau berdoa. Jadi saya pikir, bagaimana juga ini kalau begini ya. Saya kurang ya sedihlah saya melihat orang begitu. Begitu aja deh Pak. Ya. Bagaimana itu dia. Ya, saya ngerti. Sekarang begini, Tuhan tidak tertarik dengan situasi di sekitar kita. Tapi dia tertarik dengan keadaan kita. Saya tidak mau terpengaruh dengan cara hidup orang lain. Tapi saya mau fokus dengan firman dan hidup saya. Dengan kata lain,
bisa jadi Tuhan pakai orang-orang lain itu yang aneh-aneh itu untuk membentuk karakter kita lebih baik dari sebelum. Oh, amin. Terima kasih. Bisa juga, ya, orang-orang itu ketika hadir dalam situasi seperti itu, mungkin Tuhan gerakan hati kita untuk menolong mereka. Dia butuh pertolongan. Dia memang punya uang, dia punya usaha, tapi mungkin karakternya, spiritualitasnya kurang begitu baik, kita yang hadir untuk tolong. Karena kadang-kadang Tuhan pakai orang lain untuk membuat kita berespons lebih baik lagi. Kadang-kadang Tuhan pakai istri, kadang-kadang Tuhan pakai suami, kadang-kadang Tuhan pakai bos, kadang-kadang Tuhan pakai atasan, pakai tetangga, untuk terus melatih kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang istri bisa begini, suami bisa begini, di gereja pendeta bisa begini. Soalnya kita nggak bisa atur mulut orang, kita nggak bisa atur lidah orang, kita nggak bisa atur kelakuan orang. Tapi kita bisa atur hati kita untuk berespons terhadap situasi-situasi yang sedang terjadi. Kita nggak bisa atur alam, tapi kita bisa atur fondasi hidup kita. Kita nggak bisa atur COVID, tapi kita bisa atur respons kita terhadap COVID. Jadi, itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Herman. Baik, jadi coba kita semua ucapkan. Ikuti saya semua, bukan benar atau salah. Bukan benar atau salah. Tapi respons. Tapi respons. Coba sekali lagi, bukan benar atau salah. Bukan benar atau salah. Tapi respons. Coba bilang lagi, karunia membawa kita ke atas puncak gunung. Karunia membawa kita ke atas puncak gunung. Tetapi karakter membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Tetapi karakter membawa kita bertahan di puncak gunung. Karunia itu membuat orang bisa menikah. Tapi hanya karakter yang membuat orang bertahan dalam pernikahan. Karunia membawa Pak Ari jadi jenderal. Tapi karakter yang membuat dia tetap bertahan jadi seorang jenderal. Karunia membawa orang ke atas puncak gunung. Tapi karakter membuat dia bertahan di atas puncak gunung. Jadi, karunia itu pemberian. Karakter itu pembentukan. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Herda, apa yang disampaikan Pak Herman, bisa jadi orang-orang itu berkarunia. Tapi mereka tidak terlatih untuk berkarakter. Dan disitulah kehadiran kita. Jadi, saya punya pelatihan, saya melatih karakter. Bergereja, karakter keluarga. Dan saya selalu ajarkan dan praktekkan. Dengar apa yang mereka ucapkan. Tapi jangan tiru apa yang mereka lakukan. Tapi ketika ada orang lain yang aneh-aneh bin ajaib, saya cuma bilang, terima kasih Tuhan, Engkau kirim orang ini untuk membersihkan onak duri yang masih ada di dalam hati saya. Sehingga saya belajar untuk lebih baik lagi. Jadi orang-orang yang aneh-aneh di sekitar kita, nggak usah terlalu pusing, yang penting respons kita itu lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, luar biasa. Ini hampir 2 jam ya. Iya, terima kasih ya. Hampir 2 jam tapi nggak terasa Pak Pendeta. Pertanyaannya dan diskusinya dan pertahanannya luar biasa, memberi saya petunjuk bahwa keluarga Tondongan ini keluarga yang cinta Tuhan. Amin. Dan itu kita berdoa supaya anak cucu istri kita yang masih muda-muda, istrimu seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, pekerjaan tanganmu diberkati, kesehatanmu diberkati, bapak-bapak, ibu-ibu lihat anak cucu, kota dan bangsa. Terus eta. Ibu Ida terus berdoa. Makasih, iya Pak. Pak Herman, Bapak orang keluarga itu doakan mereka. Terus eta wilayah. Terus eta.
Gerda, pendeta itu didoakan, ya, supaya kerinduan kita. Ibu Nita berdoa buat orang Indonesia dan orang Eropa, Amerika juga manusia, mereka juga tidak sempurna. Mereka unggul di bidang lain, tapi di bidang lain pun mereka masih bisa gagal. Di Indonesia kita gagal di bidang lain, tapi di bagian lain juga kita unggul. Sekarang banyak Tuhan yang Eropa. Jadi berarti dulu Injil datang dari Eropa. Sekarang orang Indonesia pergi menginjil di Eropa. Iya, betul. Saling memberkati saja, toh? Ya. Baik, kita akan segera berdoa, dan saya mau berdoa buat seluruh keluarga. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena waktu yang kami gunakan untuk membahas firman Tuhan, kami renungkan firman-Mu. Hamba percaya dalam Yesaya 55 ayat 11, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan melakukan apa yang diperintahkan. Terima kasih Bapa untuk keluarga besar Tondongen yang hari ini beribadah bersama melalui virtual. Bersyukur karena Oma Ance boleh memasuki usia 80 tahun. Femi masuk 38 tahun, dan Ebenezer masuk 6 tahun. Pertambahan usia pada hari ini 1 Agustus adalah tanda pengasihan Allah yang begitu hebat. Bapa, biarlah Mazmur 128 tergenapi dalam hidup keluarga besar Tondongen ini, dan seluruh anak cucu mantu saudara bersaudara, sehingga sungguh-sungguh mereka menjadi sebuah keluarga ilahi yang menjadi tanda di akhir zaman ini, bahwa banyak orang akan dipulihkan, banyak orang diberkati melalui kehidupan keluarga besar ini, Bapa. Segala hormat kemudian buat Engkau. Mereka tersebar di berbagai tempat, ada yang tinggal di Jakarta, ada tinggal di Cimahi, ada yang tinggal di Makassar, ada yang tinggal di Rotterdam, ada di California. Tuhan yang hadir melalui ibadah Zoom maupun yang tidak hadir. Bapa, keluarga ini kami persembahkan di tangan Tuhan yang hidup. Jauhkan segala gangguan, penyakit, bahkan COVID-19 dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menyebar karena pekerjaan mereka. Tuhan, hamba ingin menyebut nama mereka, keluarga Ibu Gerda di Bintaro, Ibu Ida di Rotterdam, Pak Herman dan keluarga di California, Pak Ondang di Bengkulu, nah, Ibu Tiara, Nona Tiara dan Oma di Makassar, Vanlan di tempatnya, John Paelo di Sulawesi Selatan, Pak Ari dan Ibu di Cimahi, Ibu Nita dan suaminya di Jerman. Semua mereka Tuhan milik-Mu dan Engkau berotoritas atas hidup mereka. Ibu Mi, Vietnam, Gatot Bentoro, Isneri Newang Ningrum, Ning Willem, Veronica Estefan, mereka semua. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mereka hidup dalam kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak bertepi. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Usaha-usaha mereka, pekerjaan mereka, dukungan-dukungan mereka, bantuan-bantuan sosial yang mereka kerjakan, kuliah-kuliah melalui streaming, kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi sebuah sukacita yang besar, menjadi motivasi untuk hidup mereka semakin berkemenangan. Berdoa secara khusus buat Ibu Ida dan anak-anaknya, cucu-cucunya, Tuhan, Engkau menampung air mata Ibu Ida di kirbat-Mu, menjawab doa-doanya, supaya anak-anaknya dan cucu-cucunya semakin mencintai Tuhan. Terima kasih, segala hormat, kemuliaan buat Engkau Bapa. Kami mempersembahkan semua hanya untuk kemuliaan Bapa di sorga. Mereka yang sudah bekerja, yang belum bekerja, yang sudah kuliah, yang belum berkuliah, yang masih sekolah, yang masih
anak-anak. Kami juga berdoa secara khusus buat Pak Ari yang akan memasuki jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, beri hikmat-Mu, Roh Allah bekerja, beri dia roh ketaatan, kesetiaan, roh takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Prestasinya hanya Tuhan yang ditinggikan. Dia semakin tinggi dan tinggi dan tinggi. Karena Engkau ciptakan dia bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Jadi berkat. Dan kerinduan hatinya bersama keluarga besar. Dia memasuki jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Brigjen, Maijen, Letjen, Jenderal, bahkan lebih tinggi lagi. Dan hanya Tuhan yang memberi semuanya. Karena dia berprestasi, punya karakter yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh keluarga hamba-hamba Tuhan dalam keluarga besar Tondongan. Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kemuliaan buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.